Selamat datang di video presentasi rumus trigonometri untuk penjumlahan dua sudut. Sinus A ditambahkan dengan B. Nah, di video ini kita akan menjabarkan rumus sinus A tambah B. Nah, di sini saya telah mempersiapkan suatu bangun yang digambarkan khusus untuk menjabarkan sinus A tambah B. Jadi di sini merupakan sudut A dengan sudut B. Jadi sinus A ditambahkan dengan B itu adalah, kita ketahui bahwa sinus itu adalah perbandingan sudut sisi depan dibagikan dengan sisi miring. Ya, misalkan sinus dari alfa itu sama dengan depan dibagikan dengan miring. Ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Nah, maka ini adalah depannya itu merupakan, mari kita gambarkan, depannya itu merupakan sisi BC. Maka sinus A ditambahkan dengan B, yaitu sudut yang besar ini ya, itu adalah BC dibagikan dengan sisi miringnya, yaitu BA. Nah, ini merupakan sinus A ditambahkan dengan B. Lalu BC, kita ketahui BC itu adalah penjumlahan dari sisi BD dengan DC. Ya, ini adalah sisi BD ditambahkan dengan DC. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu BC itu adalah BD ditambahkan dengan DC. Lalu semuanya kita bagikan dengan BA. Nah, maka kita bisa tulis sebagai berikut, yaitu BD dibagikan dengan BA ditambahkan dengan DC dibagikan dengan BA. Ya. Lalu DC itu merupakan sisi yang sama panjang dengan EF. Ya, DC ini sama dengan EF. Nah, maka mari kita tuliskan DC itu sama dengan EF. Ya, DC itu sama dengan EF. Lalu mari kita lihat. Nah, kita hapuskan dahulu. Ini adalah A ditambahkan dengan B. Mari kita lihat BD dibagikan dengan BA, yaitu BD ini ya. BD itu adalah di sini dibagikan dengan BA, itu tidak berarti apa-apa, bukan merupakan segitiga siku-siku. Nah, maka mari kita ubah BD dibagikan dengan BA itu menjadi BD dibagikan dengan BE, lalu kita kalikan dengan BE dibagikan dengan BA. Ya, di sini saya ubah BD per BA, yaitu BD dibagikan dengan BA, lalu saya kalikan dengan BE bagikan dengan BE, di mana tidak akan mengubah nilai BD per BA. Ya, karena di sini saya bisa mencoret BE dengan BE. Maka saya ubah bentuk BD per BA menjadi BD per BE dikalikan dengan BE per BA. Lalu kita tambahkan dengan EF dibagikan dengan BA. Jika kita perhatikan, EF itu adalah sisi di sini. EF jika kita bagikan dengan BA, ini tidak membentuk suatu segitiga siku-siku. Maka mari kita ubah ke dalam bentuk seperti berikut, yaitu EF kita bagikan dengan AE, lalu kita kalikan dengan AE dibagikan dengan AB atau BA. Ya, jadi di sini saya tidak mengubah nilai EF dibagikan dengan BA, karena kita kalikan dengan AE bagikan dengan AE, di mana itu sama dengan kali dengan 1. Jadi nilai EF dibagikan dengan BA tidaklah berubah. Jadi EF dibagikan dengan AE dikalikan dengan AE dibagikan dengan BA. Nah, lalu mari kita perhatikan di mana BD dibagikan dengan BE. Di sini ya, BD ini adalah sudut AB, BD dibagikan dengan BE. Nah, di sini merupakan segitiga siku-siku. Maka kita perlu mencari sudut ini. Bagaimana cara kita untuk mencari sudut di sini? Kita ketahui bahwa di sini adalah segitiga siku-siku, maka di sini adalah 90 derajat. Maka kita perlu mencari sudut di sini.
Mari saya gambarkan dengan warna biru ini. Nah, jika kita perhatikan, jika kita memiliki dua garis yang sejajar, lalu ada garis yang melewatinya, maka jika di sini merupakan A, maka di sini juga merupakan A. Yang artinya adalah di sini jika kita perhatikan, ini merupakan dua garis yang sejajar. Garis AF dengan DE itu adalah sejajar. Lalu ada satu garis yang melewatinya. Maka di sini merupakan sudut A. Ya, jika di sini merupakan sudut A, maka di sini besarnya adalah sudut A. Lalu satu, ini adalah semua dari sudut ini adalah 180 derajat. Maka 180 derajat itu sama dengan sudut yang saya arsir ini. Misalkan ini adalah sudut X. Maka ini adalah 180 derajat sama dengan X ditambahkan dengan ini adalah 90 derajat. Lalu kita tambahkan dengan A. Ya. 180 derajat yaitu satu setengah lingkaran ini kita tambahkan dengan X, di mana ini adalah sudut yang perlu kita cari. Lalu kita tambahkan dengan 90 derajat yaitu di sini. Lalu kita tambahkan dengan sudut A dengan sifat seperti berikut. Maka kita bisa tuliskan bahwa X ditambahkan dengan A sama dengan 180 dikurangkan dengan 90. Maka ini adalah 90 derajat. Nah, lalu kita telah menemukan sudut tersebut, di mana kita bisa tuliskan bahwa X itu sama dengan 90 derajat dikurangkan dengan A. Maka ini adalah sudut 90 derajat dikurangkan dengan A, di mana ini adalah sudut 90 derajat. Nah, dengan demikian kita telah dapat mencari sudut Y ini. Misalkan saya namakan sudut Y, di mana Y itu sama dengan 180 karena satu segitiga sudutnya jika dijumlahkan itu adalah 180. Jadi Y itu sama dengan 180 dikurangkan dengan 90 derajat, yaitu sudut di sini. Lalu kita kurangkan dengan sudut di sini, yaitu kita kurangkan lagi dengan 90 derajat ditambahkan dengan A derajat. Maka ini akan sama dengan Y sama dengan A derajat ya. 180 dikurangkan dengan 90 dikurangkan dengan 90 ditambahkan dengan A derajat, itu adalah A derajat. Maka kita telah temukan sudut di sini, di mana sudut ini merupakan sudut A. Nah, dengan demikian BD dibagikan dengan BE, yaitu BD dibagikan dengan BE itu adalah samping dari sudut A dibagikan dengan miring dari sudut A, di mana itu adalah samping dibagikan dengan miring adalah kosinus A. Ya, ini adalah samping dibagikan dengan miring, di mana itu adalah kosinus A. BD dibagikan dengan BE itu adalah kosinus A. Lalu kita kalikan dengan BE dibagikan dengan BA, di mana BE dibagikan dengan BA, mari kita hapuskan ini. BE dibagikan dengan BA. Nah, jika kita perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku, di mana BE itu merupakan sisi depan, lalu BA itu merupakan sisi miring dari sudut B. Maka ini adalah depan dibagikan dengan miring itu adalah sinus B, sinus dari sudut B. Lalu kita tambahkan dengan EF dibagikan dengan AE. Jadi mari kita perhatikan EF. EF ini adalah sisi depan, lalu AE ini adalah di sini. Maka EF dibagikan dengan AE itu adalah depan dibagikan dengan miring dari sudut A. Maka ini adalah sinus A. Lalu kita kalikan dengan AE dibagikan dengan BA, di mana AE ada di sini dibagikan dengan BA ada di sini. Di mana ini adalah sudut sisi samping dibagikan dengan sisi miring dari sudut B. Maka ini adalah kosinus B.
Nah, maka kita telah temukan bahwa sinus A ditambah kanan B itu akan sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B. Lalu kita tambahkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, ini adalah cara untuk mencari sudut. Penjumlahan dua sudut oleh sinus, yaitu sinus A tambah B sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B ditambahkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Lalu mari sekarang kita jabarkan sinus A dikurangkan dengan B. Nah, caranya adalah sangat mudah. Kita hanya perlu mensubstitusikan sudut B dengan negatif B. Maka ini akan menjadi, kita ketahui bahwa kosinus dari negatif B itu akan sama dengan kosinus B. Nah, maka ini adalah sinus A dikalikan dengan kosinus negatif B ditambahkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus negatif B. Ya, saya hanya mensubstitusikan nilai positif B menjadi negatif B. Maka di sini saya ubah menjadi negatif B. Di sini saya mengubah menjadi negatif B. Maka sinus A dikalikan dengan kosinus B, karena kosinus negatif B itu adalah kosinus B. Lalu kita tambahkan dengan kosinus A, sinus negatif B itu sama dengan negatif sinus B. Maka ini kita kalikan dengan negatif sinus B. Nah, maka sinus A dikurangkan dengan B itu sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B. Lalu kita kurangkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, ini adalah rumus penjumlahan dua sudut oleh sinus. Yang satu adalah penjumlahan, yang satunya adalah pengurangan. Nah, semoga Anda mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan mengerjakan beberapa contoh soal setelah kita menjabarkan kosinus A tambah B dengan tangen A tambah B. Semoga Anda mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.